Mbak Lia, kalau kabar dari Mas Romi katanya P3 itu mendukung Pak Ganjar karena penugasan dari Pak Jokowi. Apakah jangan-jangan P3 untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo juga menunggu mandat dari Pak Jokowi? Jangan-jangan nih. Tanya Mas Romi deh kali. Enggak lah, kalau soal bagaimana memutuskan nantinya koalisi itu tentu ada di tangan pimpinan. Bang Masinton yakin di tangan pimpinan atau di tangan Pak Jokowi sebenarnya? Untuk menentukan langkah politik berkoalisi atau tidak dari P3. Abang kan juga punya info katanya. Enggak lah, kalau masalah apa itu ya saya dengar informasi begitu seperti yang ditanyakan tadi kan. Itu kan sebelum putusan MK. Setelah putusan MK kan kemudian berbalik. Presiden dukung anaknya karena anaknya sudah dibantu oleh Paman Usman kan itu. Jadi bubar ya? Nah itu. Nah terus kemudian kalau tadi penentuan koalisi apakah tergantung apa segala macam. Menurut saya dalam hal ini presiden terpilih akan setelah dilantik jadi presiden pasti lebih memiliki otoritas yang lebih penuh ya. Sebagai presiden terpilih dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan. Dan bisa keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi ya? Saya yakin Pak Prabowo orangnya lebih otonom dan lebih mandiri lah. Beliau prajurit. Kan begitu. Bukan orang yang mudah disetir-setir oleh apalagi dengan mantan presiden kan begitu ya. Saya rasa bisa nanti ditanya Pak Dhanil, beliau sebagai juru bicaranya paham keseharian Pak Prabowo gitu. Lebih Bang mandiri. Dhanil, kalau Pak Jokowi kan terkenal dengan jargon petugas partai. Ini jangan-jangan orang-orang takutnya Pak Prabowo sebagai petugasnya Pak Jokowi. Iya, petugas Pak Jokowi. Prabowo ya petugas rakyat. Bukan petugas Pak Jokowi. Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi, sangat menghormati Pak SBY, sangat menghormati Bu Megawati. Bahkan katanya sudah ada minta 4 atau 5 kursi menteri katanya. Tadi saya sebutkan, jangankan mereka-mereka yang berkontribusi terhadap pemenangan Pak Prabowo, orang yang tidak berkontribusi saja itu pasti minta dan pengen jadi menteri. Jadi itu hal yang wajar, misalnya apalagi partai politik pengusung. Partai politik yang masbuk saja juga minta. Jadi, itu hal yang wajar saja. Kalau Mbak Lulu. Dalam proses partai politik itu hal yang biasa saja. Tapi yang jelas apakah Pak Prabowo akan diintervensi oleh Pak Jokowi atau oleh Pak SBY, mungkin oleh Bu Megawati. Pak Prabowo pasti minta saran ke semua pihak. Apalagi ini mantan presiden. Pak Jokowi kalau kemudian beliau membutuhkan pasti beliau minta saran ke Pak SBY pun demikian dengan Bu Megawati. Jangan salah, juga Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu selalu berkeinginan bisa bertemu dengan Ibu Megawati, bahkan ingin bertemu berempat begitu. Jadi tadi Bang Dhanil tidak menyebut nama Gibran. Apakah Pak Prabowo sebenarnya juga berkomunikasi dengan semua Gibran? para pihak tentu diminta saran. Bila perlu Mas Aryo pun kalau bisa diminta saran. Bang Dhanil. Mbak Dasuki juga bisa. Bang Dhanil, banyak gosip beredar bahwa katanya nanti setelah 20 Oktober Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan pecah kongsi katanya. Baru kemudian gengnya Bang Masinton bergabung. Yakinlah Pak Prabowo tidak bisa diadu domba, apalagi oleh Mbak Dasuki. Jadi ini nggak bisa diadu domba. Pokoknya Pak Prabowo menghormati Pak Jokowi pasti juga menghormati Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo menghormati semua mantan presiden Republik Indonesia. Jadi baik, kita berikan aplaus dulu ya. Itu nggak akan terjadi. Tapi tadi saya lihat ekspresinya Bu Lulu tuh kayak udah mau nanggapin gitu. Mendem apa Mbak Lulu? Dikeluarin aja Mbak. Nanti jadi jerawat. Iya ya. Karena hari-hari kita ini kan memang kesedot betul ya dengan isu soal koalisi gitu. Tapi satu sisi kan kita harus punya kepekaan lah sebenarnya. Biar berimbang gitu. Dan saya juga berharap seperti Pak Prabowo apapun karena beliau juga akan dilantik sebagai presiden. Namun demikian tadi bahwa kecintaan kepada rakyat itu juga udah mulai dilihat. Misalnya kan ya tidak apa-apa walaupun keberlanjutan, tetapi sebagai partai politik Gerindra melakukan kritik terhadap kebijakan itu kan ya tidak apa-apa gitu. Misalnya HET ya, yang namanya beras pangan kita ini udah luar biasa. Nah situasi yang ditanggung oleh rakyat itu kan nggak mudah gitu. Nah pertanyaan sederhana bagi rakyat, apakah ini juga termasuk yang akan dilanjutkan? Kan tidak, makanya kenapa agenda perubahan itu pasti akan tetap relevan gitu. Karena apa? Karena yang kita maksudkan, ada yang interupsi Mbak Lulu, silakan. Satu titik aja, itu adalah dalam rangka membuat kebijakan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, interupsi silakan. Oke, interupsi.
Sebelumnya perkenalkan saya Jo Josephine dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena dari tadi saya melihat bahwa perdebatannya ini hanya seputar bahwa jatah kursi menteri itu hanya sebatas barang tukar, barter antara menjadi oposisi atau koalisi. Seakan-akan ini mengeluputi konsep negara meritokrasi bahwa pemegang kekuasaan itu harus berdasarkan kompetensinya. Dan sehingga dapat disimpulkan apakah proses menentukan jatah menteri ini hanya berdasarkan unsur-unsur politis saja yang sifatnya bagi-bagi kue atau bagaimana, atau juga dari partai pemenang mungkin dari yang akan memenangkan pemilu ini? Menurutku pertanyaannya terlalu emosional. ya. Padahal dalam politik nggak boleh baper. Coba jangan baper. Nanya. Rakyat sedang emosi memang ya. Ya dari rakyat menang sudah emosi, pilpres yang punya hak prerogatif untuk menentukan. Oke, Bang Daniel silakan Bang. Ada meritokrasi dalam penentuan siapa menjadi pembantu presiden? Atau politik dagang sapi, Bang? Sering digunakan Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin mengumpulkan putra-putri terbaik Indonesia menjadi anggota kabinetnya. Nah, putra-putri terbaik itu bukan berarti kalau misalnya Golkar mengusulkan sekian menteri atau PAN sekian orang segala macam itu langsung diterima oleh Pak Prabowo. Misalnya diusulkan 5 orang, namanya si A, si B, si C. Pak Prabowo tentu menseleksi lagi. Ukuran Pak Prabowo, ukuran pertama yang ke atas, di paling atas itu pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Bang, integritas artinya tidak boleh mantan terpidana koruptor menjadi menteri. Ya, itu catatan penting dari Pak Prabowo, integritas dan kompetensi. Kenapa? Karena salah satu concern Pak Prabowo adalah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih. Misalnya kalau ada menteri menurut Pak Prabowo diusulkan oleh partai A itu absen integritasnya, tidak sesuai kompetensinya, maka beliau minta Berarti diganti. dari oposisi juga bisa dong? Ya. Why not? Kalau oposisi kan kalau kemudian ingin masuk pemerintahan itu bukan oposisi namanya. Jadi kalau udah bergabung di kabinet itu bukan oposisi. Tapi dari 34 menteri nantinya Bang, akan ada berapa jumlah parpol, dari parpol ada berapa jumlah di profesional Bang Daniel? Yang jelas begini, Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi parpol Jumlah. dan parpol. Atau seringkali disebut begini, parpol dan profesional. Orang-orang parpol itu banyak sekali yang profesional. Misalnya orang parpol banyak yang ahli hukum, orang parpol yang banyak yang ahli ekonomi, banyak yang ahli keuangan. Jadi concern Pak Prabowo bukan parpol atau non parpol. Concern Pak Prabowo pada integritas dan kompetensi. Bang Masinton. Jadi menarik tadi itu yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, dua mahasiswa dan mahasiswa. Josephine. Namanya. Josephine namanya. Ya, ada dua tadi ya sama Mbak apa tadi? Nabila. Nabila. Masya Allah. Nah, mempertanyakan dalam seluruh proses hiruk pikuk obrolan elit, ya, kunjungan kemari, ini rakyat di mana sih gitu. Yang muncul kan ke permukaan adalah karena memang realitas politik ya, politik kita itu seluruh perbincangan elit, pendekatan lobi-lobi elit itu lepas dari konteks kepentingan rakyat. Tidak pendekatan yang programatik begitu. Nah, bagaimana mengatasi umpama persoalan di kampus hari ini, biaya kuliah meningkat, bagaimana kelangkaan pupuk, bagaimana dengan hutang luar negeri, bagaimana IKN dan seterusnya. Tidak ada ruang perbincangan yang di antar elit tadi itu bicara tentang program ini tadi. Semuanya kan bicaranya sangat teknis, pragmatis, ya, pragmatisme para elit tadi itu saling goda, saling ajak, bahkan saling menawarkan diri untuk ikut dalam kekuasaan yang itu lepas dari konteks rakyat. Sementara proses pemilu Berarti selama itu, 2 periode 2 kemarin juga gitu dong, Bang? iya, ini yang menjadi koreksi kita agar politik kita ke depan tetap harus utamakan kepentingan rakyat di sana. Tidak boleh ada perbincangan di level elit politik tadi lepas dari konteks kepentingan rakyat tadi. Semuanya kan habis nego-nego di ruang gelap tadi, kemudian muncul ke publik, ini kepentingan bangsa. Bangsa mana gitu loh. Rakyatnya di mana gitu. Sorry. Kan itu, semuanya kan urusannya bagi-bagi jabatan. Nah, tentu bagi kita menjadi penting ya, bahwa apapun hari ini, kenapa kemudian PDI Perjuangan tidak buru-buru ya, apakah memutuskan berada di luar pemerintah atau bersama pemerintah atau
tadi seperti yang diharapkan Mbak Lulu, kita akan melakukan komunikasi. Kita ingin melihat apa yang dinamika yang terjadi dengan apa yang diinginkan oleh rakyat tadi. Artinya Karena harus diingat ada 42% suara rakyat dalam pilihan presiden tadi itu yang juga harus aspirasinya harus kita dengarkan dan keinginan dan kehendaknya juga harus kita perjuangkan. Atau nunggu hasil PT UN aja Bang? Ya artinya bahwa politik itu kita tidak bisa serta-merta bicaranya di ruang yang sangat pragmatis dan itu selalu bicara dengan kursi-kursi dan jabatan. Nah, Bang Daniel Mbak bagaimana? Anissa, Mas, itu yang saya mau bilang betapa progresifnya Caimin. Karena ketika ketemu dengan Pak Prabowo atau Mas Prabowo yang disampaikan adalah agenda perubahan. Kalau misalkan kita mau lihat agenda yang pertama tentang Tapi kan bagaimana disampaikan belum tentu diterima, Mbak Lulu. apapun itu, tetapi kan tidak bicara tentang Pak saya akan gabung ke ini kalau saya dapat sekian, kan tidak. Tetapi yang kemudian disampaikan adalah ini loh agenda perubahannya PKB dan itu juga sebenarnya adalah intisari dari agenda perubahan Amin ketika yang disampaikan itu gitu. Kalau misalkan ada ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang apa yang kita maksudkan dengan agenda perubahan dan Pak Prabowo membuka ruang untuk mendiskusikan itu, why not gitu loh. Itu artinya apa, bahwa kepentingan rakyat kita tunjukkan yang terdepan. Kita belum tahu dan juga tidak mungkin kita yang kemudian nyonyol-nyonyol, Pak kita minta sekian menteri seperti yang lain. Bukannya PKB minta Mendes dan Menaker? Ya, saya kira bagian yang paling terpenting adalah bagaimana Pak Prabowo memahami apa spirit kejuangan PKB ketika saling membuka diri itu. Mungkin kalau ketemu Caimin tolong bilang, kalau tidak setia pada agenda perubahan, jangan lagi pakai sarungnya Mbah Tejo. Sebenarnya pertanyaanku Ya. ke Mbak Lulu, kalau Nasdem sama PKB, PKB sama P3 bagusan mana sih? Weh. Bagusan mana? Bagus semua. Oh bagus. Kalau yang satu masih berjuang untuk lolos sih, tapi tak doain loh harus lolos. Nah, Ya. oke, kalau Amin, kalau nanti Nasdem sama PKB jadi bergabung ke 02, Udah, Mbak. ke PKB kan belum? Udah. Udah. Belum. Oh belum. sebenarnya begini. Nah, enggak, Gak saya begitu, cuma bukan mau nanya. sudah atau belum. Gini, Kok Mbak Lulunya ragu-ragu? Gini. Sayangnya jadi ikutan ragu-ragu. Saya cuma mau Bang nanya. Daniel silakan. Begini, posisi kami, posisi Pak Prabowo adalah ya kalau mau bergabung tentu mengikuti agenda yang sudah dirancang Berarti oleh perubahannya nggak Koalisi masuk Indonesia dong? Maju. Berarti perubahannya itu nggak catatan masuk. penting. Jadi kalau tidak bersepakat dengan agenda Indonesia Maju, kalau tidak bersepakat dengan program baik yang sudah dirancang oleh Koalisi Indonesia Maju, dalam hal ini Presiden, nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang tidak mungkin bisa bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu catatan penting. bisa Mas Daniel. Jadi Indonesia berubah maju. Berubah menjadi lebih Berubah maju. menjadi maju. bukan gini, kalau kata anak Medan, jangan apa kali lah. Jadi dalam posisi itu tentu ya kalau ingin bergabung ya ikut agendanya, tidak ada ke agenda-agenda Pak Prabowo yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Jangan direcoki Karena tengah itu yang jalan. hari ini dibeli oleh rakyat, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Gus Imin ya tidak seperti yang disampaikan call tinggi tadi yang disampaikan oleh Mbak Lulu. Tidak setinggi itu kok callnya. Anak gua beda sama ketua umum ya. Jadi harus apa? Pasti semua partai yang ingin bergabung dengan Pak Prabowo itu pasti ingin ikut agenda yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo. Itu Kalau berarti, tidak sorry, bersetuju aku dengan interupsi. agenda Sorry, Pak aku Prabowo ya interupsi, sudah. Pak Menteri, sorry. Itu berarti bukan penggabungan, itu kooptasi. Kooptasi dari Pak Prabowo. Kalau bergabung, Tidak ada ini bawa negosiasi. kayak suami istri, yang satu suka dangdut, yang satu suka keroncong, kadang-kadang saling mendengarkan Betul. itu di rumah. Jangan, Ya. nggak bisa. Tuh, dangdut nggak boleh. Itu Ya. nggak boleh begitu. Itu kalau bergabung loh. Bukan, Kayaknya harus tepuk tangan dulu nih. Oke. Pertama yang harus dipahami adalah ya kalau ingin bersama dengan koalisi ini kan, dan koalisi ini punya agenda kuatnya, silahkan bergabung. Kalau merasa tidak bersesuaian karena agendanya ingin masuk tetap agenda yang sudah dikampanyekan selama ini, ya di luar pemerintahan Oke. pasti. Dan itu catatan penting. Jadi jangan sampai kemudian ketika jadi jamaah masbuk
begitu, kemudian merusak jamaah yang sudah ada, itu juga tidak Oke, diinginkan oleh Pak di satu Prabowo. sesi elit politik harus bikin rekonsiliasi nasional setelah kontestasi kemarin. Tapi di sisi lain perlu adanya oposisi supaya demokrasinya sehat. Ya. 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 Mbak Tejo silakan. Iya betul, supaya demokrasinya sehat. Tapi saya tetap usul nanti di masa mendatang oposisi itu dibayar juga, gitu loh. Jadi Bagus, kalau- progresif. Ada ada insentif. Ya, ada insentif. Baik, baik terima kasih. Kira gitu. Dari acara kita malam hari ini kita mendapatkan intisari gitu ya. Kita masih akan lihat masih cair sekali kondisi politik. Masih sangat cair. Ya. Bahkan sampai 20 Masih Oktober 5 pun. bulan. Baik, Bang Masinan terima kasih, Ya, Mbak Lia terima terima kasih, Mbak Tejo terima kasih, Bang Daniel, Mbak Lulu, terima kasih. Bang Mahfud juga terima kasih. Kita akan Teman-teman jumpa dari lagi. UI dan Telkom juga jangan Dari lupa. UI dan Terima Telkom kasih. juga, ya. Terima kasih buat segala macam kehadiran dan juga pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Terima kasih. Dan Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Ansyada Suki. dan saya Ari Ardi, kita ketemu lagi minggu depan di acara Interupsi. Thank you Bang. Thank you Mbak Lulu. Mbak Lulu aku minta nomor. Makasih Mbak ya. Ayo dong. Ada di Galuh. Boleh dong, Bang. Galuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.